Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dimanapun saja Anda berada, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan malam hari ini di program Ustadz On Air. Untuk edisi Kamis 25 Juli 2013 atau yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1434 Hijriah. Ya, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar persada dimanapun saja Anda berada, untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line phone 027163661749 atau di SMS 081393809000. Baik pemirsa dan pendengar, di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang akan membersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Diberi lancar. kemudahan. Alhamdulillah. Baik. Dan di samping beliau telah hadir juga Ustadz Mas Duki yang biasa kita dengarkan beliau di program Risalah Hadis di Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar juga puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa MTA TV, berikut saudaraku pendengar Persada FM dimanapun saja Anda berada. Untuk tema kita di program Ustadz On Air malam hari ini adalah seputar Ramadan. Baik, untuk sesi yang pertama kita akan simak dulu mukadimah dari Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar dan para persawan, baik lewat radio MTA FM, lewat radio Persada FM, maupun yang bisa melihat lewat layar TV MTA. Pertama kali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Karena pada malam hari ini masih suasana Ramadan, maka tema pada malam hari ini yang masih berkenaan dengan Ramadan. Kan saya bacakan suatu hadis, walaupun mungkin ini lewat kultum-kultum, lewat kajian-kajian Ramadan yang lain, baik itu kultum habis tarawih atau kultum subuh, ya. Namun tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya bahkan. Saya bacakan lagi hadis ini, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita, puasa yang tinggal beberapa hari, hampir sudah setengah bulan kita jalani ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri kita di dalam menjalankan puasa, ya, sehingga akhir Ramadan kita tidak termasuk orang yang merugi. Nabi kita bersabda dalam satu hadisnya, saya bacakan, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatis syayatin. Di sini sudah populer, hampir setiap khotib baik lewat mimbar Jumatnya maupun mimbar kultum-kultumnya di kajian Ramadan ini sering kita dengar dan kita perhatikan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya bacakan lagi supaya untuk menandaskan supaya kita orang-orang yang berpuasa lebih mantap lagi di dalam menjalankan ibadahnya dan lebih hati-hati lagi. Jangan sampai puasa kita masih bisa tergoda oleh setan yang dikatakan oleh Rasulullah, setannya dibelenggu tadi. Jadi hadis ini Rasulullah menjelaskan, apabila datang bulan Ramadan, maka
dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Setan-setannya dibelenggu. Jadi apabila datang bulan Ramadan, langsung surganya ditutup, surganya dibuka, nerakanya ditutup, setan-setan dibelenggu. Kalau kita memahami hadis seperti dohirnya begitu saja, ya seolah-olah tidak benar hadis ini. Nyatanya kalau setan dibelenggu di bulan Ramadan ini masih banyak maksiat. Apalagi kita tayangkan TV, kita lihat tayangan-tayangan TV itu, masih peredaran narkoba pun di penjara. Kalau peredaran di luar itu agak pantas ya. Di dalam rumah tahanan pun, di penjara pun masih beredar. Peredaran narkoba itu masih lancar. Nah, lewat mana setannya ini? Di samping itu, kegiatan kemaksiatan yang lain ya biasa-biasa saja. Padahal semua perbuatan kemaksiatan itu setan yang membujuk. Malah jelas dikatakan oleh Allah SWT, perbuatan judi, mabuk-mabukan, ya, itu semua diterangkan rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun, supaya dijauhi itu perbuatan setan supaya kamu beruntung. Maka hadis ini kalau tadi dijelaskan datang bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setannya dibelenggu, itu maksudnya bagi orang yang puasa Ramadan, bukan untuk umum. Kalau umum ya tadi saya katakan masih banyak kemaksiatan, ya, jalan-jalan setan yang jalan terus di bulan Ramadan ini. Nah, maka maksud hadis itu bagi orang yang berpuasa. Dikehendaki di bulan Ramadan inilah orang yang menjalankan puasa Ramadan, karena tujuan puasa Ramadan itu mencapai ketakwaan kepada Allah. Maka di dalam menjalani puasa pun tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi hal-hal yang merusak nilai puasa itu, apalagi yang membawa ke kemaksiatan, kepada dosa, itu dijauhi. Karena pengertian takwa itu sendiri menjaga diri dari hal-hal yang akan mengsarakan dirinya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka Nabi kita juga mengatakan di suatu hadis menerangkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dilaksanakan dengan iman dan hanya mengharap balasan atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi jangan kita terus beranggapan setelah kita puasa selesai dosa kita sudah terampuni semua, bersih, kembali fitrah katanya. Seperti sampai diterangkan seperti ketika bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Seolah kita selesai Ramadan terus tidak punya dosa lagi, diampuni dosanya. Tapi juga perlu diingat Rasulullah dalam hadisnya yang lain mengatakan, berapa banyak kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi gagal, tidak memperoleh nilai puasa itu, kecuali yang diperoleh hanya lapar dan haus. Jadi lapar, haus, dosa yang diperoleh, jangankan harapkan dosanya diampuni. Nah, itu menunjukkan tidak sampai puasanya kepada tujuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan, barang siapa yang puasa tapi tidak menahan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, Allah tidak membutuhkan laparmu dan hausmu.
Maka yang dimaksud puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Maka pintu surga dibuka karena orang yang berpuasa banyak melakukan ibadah-ibadah, ya, amalan-amalan yang positif yang arahnya mengarah kepada perjalanan menuju surga. Ya, ibadah malam, puasa siang harinya puasa, malamnya beribadah, sholat malam, ya, kemudian harinya bisa menahan tiap harinya dari kata-kata dusta dan perbuatan dusta. Di samping itu amaliyah-amaliyah yang dilakukan semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sedekah dan sebagainya dan sebagainya. Itu pintu surga dibuka luas itu untuk orang berpuasa. Nah, pintu neraka ditutup karena memang orang berpuasa karena tujuannya saja mencapai takwa, ya, tidak mungkin orang yang berpuasa akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perjalanan menuju neraka. Maka dikatakan oleh Rasulullah juga bahwa puasa itu sebagai perisai, membentengi dari perbuatan-perbuatan setan yang akan menggoda manusia ini. Semua perbuatan jahat, perbuatan jelek itu adalah bujuk rayu dari setan. Maka orang yang berpuasa, setan merasa kesulitan untuk menggoda, membelokkan, mengajak berbuat maksiat, sulit. Maka dikatakan oleh Rasulullah, setannya seperti dibelenggu. Jadi untuk menggoda orang berpuasa itu sulit, tidak bisa sampai andai kata dicaci maki orang, diajak berkelahi orang, walaupun kalau ditantang itu menang, dia bisa menahan diri, dia menjawabnya inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ya, puasa itu pun juga menahan diri dari perkelahian, apalagi sesama muslim, ya, permusuhan, ya, kata-kata keji, perbuatan yang mengarah kepada dosa, lah itu maka neraka ditutup, tidak ada amalan-amalan orang puasa kok mengarahkan neraka, tidak ada. Maka digambarkan nerakanya ditutup, setan-setannya dibelenggu, maksudnya tidak bisa menggoda orang berpuasa. Nah, kalau orang berpuasa masih tergoda oleh setan, ya, masih tergoda oleh setan, walaupun menahan lapar dan haus, tapi perbuatan-perbuatan dosa yang lain masih dikerjakan, kata-kata bohong masih dilakukan, yaitu dapatnya hanya lapar dan haus saja. Tidak dapat nilai puasa yang sangat menggembirakan, karena orang yang nilai yang puasanya sampai kepada Allah, sampai kepada tujuannya itu takwa kepada Allah, dapat dua kesenangan kata Nabi. Itu kesenangan ketika di dunia, yaitu ketika berbuka. Yang kedua, kesenangan di akhirat karena puasanya. Karena puasanya sampai tujuan mencapai takwa kepada Allah, maka di akhirat disediakan oleh Allah surga. Karena surga itu disediakan oleh Allah hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, itu surga. Selain orang yang bertakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menempati surga itu. Maka dari itu kita renungkan malam hari ini, malam Ramadan, masih beberapa hari kita berkewajiban menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul bisa membelenggu setan, jangan sampai kita mudah tergoda oleh setan, dan memperbanyak amal kebaikan kita yang mengarah menuju perjalanan ke surga. Di samping itu, neraka betul-betul kita tutup, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan di bulan Ramadan atau waktu berpuasa ini, perbuatan yang mengarah kepada neraka. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka luas, pintu neraka ditutup rapat, setan-setannya dibelenggu, tidak bisa menggoda. Ini bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau itu bisa terjaga, bisa betul, ya, setannya bisa terbelenggu betul, tidak bisa menggoda orang berpuasa, ya, insya Allah sampai kepada tujuan.
Kalau tujuan berpuasa tercapai, indikasinya ya, kecintaannya kepada Al-Quran akan lebih meningkat. Kesungguhan dalam mempelajari dan mengamalkan agama dalam kehidupan itu akan lebih serius. Ya, ibadahnya akan meningkat juga karena takwa. Ya, semua bentuk kemaksiatan akan terhindari. Sehingga akan menghasilkan Allah keluarkan dari kesulitan yang dihadapi. Dimudahkan semua urusannya. Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau itu bentuk suatu bangsa yang besar, satu negara misalnya. Kalau puasa bangsa kita sampai kepada tujuan, karena mayoritas bangsa kita itu beragama Islam, tentu mayoritas pula yang berpuasa. Sehingga kalau puasa bangsa ini tercapai, menjadi bangsa yang bertakwa, Allah berjanji ya, akan membukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Ya, abwaaba kulli syai'. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ya maka puasa bangsa ini kalau sampai kepada ketakwaan kepada Allah, Allah berjanji dibuka pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Tapi ingat kelanjutan ayat itu, wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mendustakan ayat-ayat Allah, jadi tidak beriman dan bertakwa, tapi malah mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulullah ini kita dustakan, kita kufuri, maka ancaman Allah yang datang, bukan janji, ancaman Allah datang, akan ditimpakan azab pada bangsa itu disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan. Semoga puasa kita secara pribadi dan kita secara keseluruhan bangsa ini bisa mencapai tujuan sehingga akan mendapat janji Allah yang sudah dijanjikan. Sangat menggembirakan, diberikan jalan keluar dari kesulitan, dimudahkan semua urusannya, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu semua menjadi dambaan kita bangsa Indonesia. Namun kalau sampai itu puasa tidak tercapai tujuan, ya, jadi setelah mulai Ramadan sama saja, bahkan kemungkaran kemaksiatan ya malah makin merajalela, paling tidak sama saja. Ya. Sehingga itu tidak ada jalan keluar seolah dari mengatasi kesulitan-kesulitan yang membawa dampak negatif bahkan menyengsarakan rakyat ini. Tidak ada titik-titik jalan keluar. Malah masih biasa, malah makin meningkat. Nah itu suatu indikasi puasa kita bangsa ini tidak mencapai tujuan. Mudah-mudahan sisa bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita laksanakan sebaiknya, semaksimalnya agar bisa mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Sekian apa yang saya sampaikan pada mukadimah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan kita semua yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan pada tahun ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya. Jadi barangkali kita juga nanti menunggu begitu Ustadz ya, ada perubahan menuju ke arah lebih baik atau tidak gitu Ustadz ya, untuk diri kita ataupun bangsa kita pasca puasa nanti. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun saja Anda berada, demikian untuk mukadimah di program Ustadz On Air pada malam hari ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk kemudian meningkatkan kualitas ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan bacakan SMS dari saudara kita yang ada di 0813901900 sekian-sekian. Ustadz, saya punya anak hampir 2 tahun, masih minum ASI dan tidak mau susu formula Ustadz. Saya ikut puasa selama 5 hari, tapi kemudian anak saya sakit, yakni panas. Lalu saya tidak melanjutkan puasa karena tidak tega dengan anak saya. Yang saya lakukan salah atau benar Ustadz? Saya harus mengganti puasa atau membayar fidyah begitu.
betul seperti itu, benar. Ya, jadi tinggal puasa, anaknya jadi sakit karena ketergantungan dengan ASI. Sebetulnya langkah ibu itu juga kurang tepat karena anaknya udah umur 2 tahun. 2 tahun. Udah 2 tahun. Umur 2 tahun mestinya sudah dilepas. Karena susuan yang sempurna itu 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun masih disusui itu namanya berlebihan. Nah, tentu nyedotnya juga kuat lebih 2 tahun sehingga mengakibatkan ibunya kalau dipakai untuk puasa bisa Sakit. ya, bisa kelaparan, Ya, bisa lemas itu ya. Nah, kalau ibunya berpuasa kurang asupan gizi pada anak tadi, akhirnya anaknya yang sakit. Nah, maka itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak membawa kebaikan. Itu harus dilatih, Bu. Sudah 2 tahun itu semaksimalnya harus diusahakan untuk disapih. Tidak diteruskan. Kalau tidak disapih nanti sampai umur 5 tahun Minta ASI terus. habis nanti ya. Ya. Nah, itu lebih baik mulai dirintis sudah dibiasakan dilepas. Ya, asupan ASI-nya diganti makanan-makanan yang bergizi lah. Diganti ya. Kalau nanti makannya sudah kenyang, saya rasa sudah tidak minum ASI lagi lah, karena itu masih ketergantungan ASI sehingga makan kenyangnya dari ASI itu sehingga mengganggu. Nah, kalau memang itu betul begitu ya mulai dirintis. Tapi puasa yang ditinggalkan yaitu mengganti fidyah nanti. Itu ya. Baik. Kemudian dari Ibu Dwi yang ada di Sukoharjo, Ustadz, kalau ketika sedang berpuasa ini menyemprotkan pengharum ke mulut kita, ini diperbolehkan atau tidak begitu, Ustadz? Ya, lebih baik tidak usah begitu. Biar tidak usah semprot pengharum. Kenapa mulut tidak semprot pengharum? Ya. Semprot pengharum itu di pakaian saja biar harum. Nah, kalau mulut disemprot pengharum ya puasa ya tetap tidak harum. Ya, maka lebih baik tidak usah begitu. Ya. Nanti bisa membatalkan puasanya yang tidak disadari. Ya. Mungkin alasan tidak dimakan, ya masuk itu jelas itu Ya. tertelan. Sebagaimana orang merokok itu ya dimakan, ya cuma diserat sebul lagi, itu ya batal juga. Kalau obat sariawan begitu, Ustadz, digunakan untuk berkumur begitu, masih diperbolehkan, Ustadz, ya? Berkumur nggak apa-apa. Ya. Bagi karyawan untuk berkumur, seperti hanya kita berkumur air biasa kan ya tidak masalah. Baik. Ya, demikian untuk yang ada di SMS 081393893000 yang sesuai dengan tema kita di malam hari ini. Dan kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Ustadz, saya tidak suka hobi yang dilakukan oleh suami saya begitu, Ustadz. Dia memelihara burung meskipun kadang itu menghasilkan uang karena kadang bisa melupakan istri. Bagaimanakah solusinya begitu, Ustaz? Itu ya perlu diperhatikan. Yang dimaksud melupakan istri itu gimana? Karena kalau sedang perhatian. Kalau sedang dia makani atau ngobati burung ya otomatis istrinya ditinggal. Pengobati burung karo ya, tidak lupakan istrinya dibawa, diajak ya. Maka saya perlu tanya, yang dimaksud melupakan istri itu gimana? Apa terus karena dia memelihara burung siang malam tidurnya di kandang burung, nah, sehingga tidak memperhatikan istri. Ya kalau dia sedang ngopeni burung, sedang makani, memberi minum, dan otomatis kan ya konsentrasinya ke situ. Tapi memelihara burung itu memberi makan burung, beri minum burung kan kadang 2 hari sekali gitu kadang. Saya sendiri juga melihara burung kan. Nah, burung berkutut 2 di matanya. Ya. Maka itu jangan terlalu berlebihan. Ya, berlebihan perasaannya seolah-olah makanya burung tuh melupakan istri lah, istri terus nunggui terus saja. Nah, itu nanti begitu apapun ya begitu. Nanti misalnya ganti tidak melihara burung, sekarang suka kendaraan ya, misalnya beli kendaraan. Dan nanti kendaraan misalnya dia sebagai jual beli kendaraan otomatis
Ya, mesti melihara kendaraannya waktunya lebih banyak daripada melihara burung tadi. Daripada dapat kendaraan yang masih kotor mau dijual, mesti dikit dulu, dicuci dulu, itu makan waktu juga. Apa ya kan ngekit istrinya kan ya gimana. Maka yang dimaksud melupakan itu gimana, saya perlu penjelasan ini. Ya. Ya, demikian untuk Ibu hamba Allah dari Pasaman, Sumatera Barat. Kemudian berlanjut ke SMS berikutnya, Ustadz, bagaimanakah membedakan waspada dan prasangka buruk begitu, Ustadz? Dan bagaimanakah menasihati istri yang suka berpandangan mata dengan laki-laki lain yang sangat menyakitkan hati saya begitu, Ustadz, katanya. Ini tidak disebutkan namanya, 08565545 sekian. Jadi kalau waspada itu sudah ada gejala, misalnya saudara melihat gelagat, ya tidak beres lah. Ya, perlu diwaspadai, jangan dicurigai kalau memang tidak ada gejala apa-apa. Kecuali kalau saudara memang orang masuk rumah tanpa kula nuwun, tanpa terus jelalatan melihat ke sana kemari lah, tanpa kula nuwun juga, terus disapa dia malah keluar, nah itu perlu dicurigai. Kalau begitu mau apa? Ya, kalau memang tidak ada gelagat yang mencurigakan, ya tidak perlu dicurigai. Tapi kalau ada gelagat yang mencurigakan, ya perlu waspada. Tidak cepat menuduh karena belum ada bukti, tapi coba waspadai saja apa yang akan diperbuat orang itu. Adapun istri tadi suka berpandangan dengan suami, dengan laki-laki lain, pandangan gimana tadi? Hanya begitu saja, Ustadz, suka berpandangan mata dengan laki-laki lain. Nah itu dinasihati aja, mungkin karena tidak tahu kan. Ya. Nah tidak tahu. Wanita itu kalau melihat laki-laki suruh menundukkan pandangan, begitu pula laki-laki kalau melihat kecantikan wanita suruh menundukkan pandangan. Nah begitu ya, dinasihati saya rasa karena kurang tahu aja. Jadi jangan cepat-cepat mencurigai lah, itu bisa tetap curiga. Prasangka Ada yang laki-laki itu terlalu cemburu pada istrinya, ya ada, terlalu. Jadi sebetulnya istrinya tidak berbuat apa-apa karena misalnya jalan berpapasan dengan laki-laki, kemudian senyum atau tegur sapa, padahal itu lelaki itu tetangganya, itu sudah dicurigai. Nah kalau diam saja, tetangga dekat apa ya terus ya, tidak betul kan? Tetangga dekat dan kenal tiap hari memang, oh ya, separuh menyapa, memberi salam itu pun tidak salah. Nah kecuali kalau itu terus pernah melihat berjagongan berduaan ngomong itu, nah, di mana suaminya pas tidak ada, misalnya malah wanita itu dulan main ke tempat laki-laki atau sebaliknya, lah itu perlu dicurigai kalau begitu. Kalau nggak ada, cuma ketemu ya senyum, kemudian ucap salam, ya mengangguk sebagai tanda penghormatan, itu kalau tetangga dekat ya wajar, tidak perlu terlalu cemburu. Maka suami istri itu harus saling percaya. Saya harus percaya istri saya tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang melanggar agama. Istri juga harus mempercayai suaminya. Kalau suami istri sudah saling curiga, rumah tangga pasti akan goncang. Maka kepercayaan itu penting. Nah kalau suami terhadap istrinya tidak percaya, lah siapa lagi yang suruh percaya istrinya? Dan sebaliknya. Maka harus saling benar. Kecuali kalau memang istri melihat gelagat atau gejala-gejala kok suaminya tampak, ya kalau dengan wanita lain kok tampak serius bicaranya, tampak kelenian, waktu lama, ya kemudian kalau dengan istrinya kok malah tidak seasik itu, ya. Atau mungkin di HP-nya ada foto-foto wanita itu, lah itu perlu dicurigai kalau begitu, pantas dicurigai. Tapi kalau nggak ada apa-apa, sekedar separuh gitu aja, dan itu tetangga, nggak perlu kita terlalu berpikir panjang seolah-olah suaminya berbuat sesuatu atau istrinya berbuat sesuatu, lah itu namanya prasangka yang tidak baik. Itu ya. Baik, demikian untuk yang ada di 08565457 sekian. Kemudian beralih ke Bapak Widodo yang ada di Purwodadi, Ustadz. Bagaimanakah kewajiban ayah kepada anak hasil zina, katanya. Tapi anak itu sekarang ikut ibunya, Ustadz. Mohon dijawab karena hal ini penting sekali, katanya. Penting Bapak sekali, Widodo, memang sebetulnya itu suatu hukum Islam tidak ada seperti itu. Itu kan fikih baru tuh. Ya, dalam Islam itu kalau hasil zina
Ya, anak pernah pada zaman Rasulullah seorang wanita datang mengadu pada Rasulullah, dia zina sampai hamil. Minta ditegakkan hukum Allah, singkatnya saja wanita tadi dirajam. Nah, akhirnya setelah dia anaknya tadi ya, anaknya dirajam itu setelah anaknya lahir, sudah menyapih, sudah bisa makan sendiri, dilaksanakan urusan dirajam ibunya itu. Berarti kan ibunya tidak tanggung jawab kepada wong sudah mati. Nah, maka bapaknya pun mestinya kalau tegakkan hukum Islam juga dirajam kan gitu. Nah, maka hukum yang ada di Indonesia tidak berjalan seperti itu. Kalau hukum Islam dijalankan, orang berzina itu dihukumi, dicambuk kalau masih joko atau perawan. Kalau sudah punya suami atau istri ya dirajam mati. Kalau di Indonesia ini orang laki perempuan zina dinikahkan, jadi kan malah diberi hadiah, tidak ada hukuman malah diberi hadiah. Nah, sehingga anaknya itu bagaimana? Kasihan anaknya kan, kasihan anaknya. Kalau anaknya jadi ikut ibu, ya memang tanggung jawab ibunya, tanggung jawab ibunya. Nah, kalau bapaknya dia nanti tidak memberikan, ya itu tanggung jawab ayahnya sendiri, biar dipikul dosanya, perbuatannya. Sebab nanti kalau ikut ibunya dan itu tidak terjadi tidak dinikah, namanya tadi, nanti harus memintakan nafkah pada ayahnya tadi, berarti ada hubungan lagi ibunya dengan wanita laki-laki yang menikahi tadi, yang menzinai tadi. Padahal itu mestinya harus dikutuk, harus dijauhi. Nah, nanti dia kalau hubungan lagi bisa jadi setan akan menggoda, menghasut lagi, bisa berbuat lagi. Nah, jadi anak itu jadi korban. Nah, mestinya orang tua ya tanggung jawab ibunya tadi yang melihara. Memang menurut hukum Islam itu anak itu bukan anaknya bapak tadi, bukan anaknya. Maka warisan pun tidak ada hak saling waris mewaris yang tidak punya bapak. Maka karena tidak punya bapak, jangan diminta tanggung jawab yang tidak punya bapak. Nah, kalau memang bapaknya itu menyadari, mengakui bahwa itu hasil perzinahan betul-betul anak dirinya, nah dengan dia merasa itu anak yang dilahirkan wanita di zina tadi hasil dari perzinahan dengan dia merasa bertanggung jawab, memberi bantuan, memberi nafkah, itu ya suatu kebaikan. Tapi kalau tidak, dia menuntut itu nggak ada jalur itu. Maka jangan berbuat zina lah yang akhirnya merepotkan anaknya, kasihan nanti. Baik, kemudian kami kembali beralih ke SMS yang sesuai dengan tema kita di kesempatan malam hari ini dari Ibu Mawar yang ada di Klaten. Ustadz, saya ketika puasa sering diajak ngobrol untuk menjelek-jelekan orang lain. Saya hanya tersenyum saja. Apakah pahala saya tidak ada begitu saat untuk puasanya? Terima kasih. Nah, mestinya kalau Anda itu ingin puasanya tercapai, diajak menjelek-jelekan orang lain itu jangan malah tersenyum. Tersenyum itu kan tanda setuju. Ya, mestinya saudara mencegah kita sedang puasa. Ya, jangan kita menggunjing, nanti bubar puasa kita, tidak ada hasilnya. Kalau dia diingatkan tetap, ya kamu pergi. Jangan duduk bersama, itu namanya memperolok-olok ayat-ayat Allah. Jelas menggunjing, ngerasani, jelek-jelekan, apalagi itu dilarang dalam agama. Kamu diajak ngerasani, diingatkan tidak mau lah, kamu pergi, jangan duduk bersama mereka. Sehingga mereka nanti masuki pembicaraan lain. Itu dibaca mesti surat An-Nisa 140 itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqutu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina
wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ya, kan? Jadi Allah di dalam satu firman-Nya melarang orang menjelek-jelekan orang lain. Ya, bisa jadi yang dijelek-jelekan itu malah lebih baik daripada yang menjelekan. Dan biasa menjelekan itu atau membicarakan kejelekan itu namanya menggunjing. Yang dikatakan oleh Allah menggunjing saudaranya itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah, maka itu kalau temanmu tadi orang Islam diingatkan dengan ayat itu. Itu larangan. Dan kita sedang puasa, jangan kita menggunjing, menjelekkan orang lain, nanti puasa kita gugur. Nah, kalau dia orang Islam diingatkan dengan ayat Quran malah nekat, lah itu namanya memperolok-olok ayat, mempelajari Al-Quran. Ya, nah kalau sudah begitu kamu tinggal pergi, jangan malah senyum-senyum, walaupun tidak menyambung, tapi kamu mendengarkan, malah senyum-senyum kan, maksudnya tinggal dengan wajah yang menampakkan tidak suka. Kalau senyum kan menampakkan suka itu. Diingatkan, kalau diingatkan tidak mau berhenti, tinggal pergi. Nah itu sikap biar tahu bahwa yang mengajak saudara untuk berbuat menjelekan orang lain tadi, kamu tanggapi tidak suka begitu itu. Maka tinggal pergi kalau sampai dia kalau dia bicara yang lain yang tidak menyalahi agama, boleh kamu bersama duduk sama mereka lagi. Itu pun orang kafir memperolok-olokkan ayat Quran, memperolok ayat-ayat Allah, jangan kamu duduk bersama. Apalagi kalau itu orang Islam. Orang kafir memperolok-olok aja kita nggak boleh duduk bersamanya. Apalagi orang Islam itu lebih kafir, sifatnya lebih kafir daripada orang kafir kan. Kalau orang kafir memperolok-olok Al-Quran itu wajar kan, memang dia tidak percaya kepada Quran. Itu pun kita nggak boleh bersama mereka. Nah kalau orang Islam yang mengaku Quran sebagai kitab sucinya, terangkan ayat-ayat Allah dia malah menentang, mengabaikan kan dia memperolok-olok apa yang dia akui sebagai kitab sucinya, maka lebih jelek daripada orang kafir tadi. Tidak pantas kalau orang Islam memperolok-olok, itu maksudnya kamu harus bersikap lebih keras daripada terhadap orang kafir tadi. Kamu tinggalkan, tidak boleh kamu duduk bersama mereka. Apalagi kamu mendengarkan, walaupun kamu tidak nyambung pembicaraan, tapi kamu mendengar. Nah, itu sikap tidak suka harus ditampakkan, jangan malah senyum-senyum. Gitu ya. Ya, demikian untuk Ibu Mawar yang ada di Klaten. Terima kasih kebersamanya. Kemudian beralih ke SMS berikutnya dari Ibu Suryani yang ada di Salatiga. Ustadz, sah atau tidak kalau kita makmum dengan suami yang tidak fasih bacaannya? Yang kedua, bagaimanakah doanya Ustadz agar cepat bisa membayar hutang begitu? Ya, insya Allah fasih atau kurang fasih bacaannya kalau suami di rumah dengan ini, ya insya Allah sah ya, sambil kurang fasih tadi sambil memperbaiki, belajar. Lama-lama kan ya merasa nanti makmumnya kalau sudah fasih enggak, ya belum fasih tadi kalau sudah benar sholatnya ya kamu makmum sah saja. Tidak kok karena wanita atau istrinya lebih fasih bacanya dari suaminya, balik saya dulu yang imam, so kalau kamu sudah fasih kamu ganti, tidak boleh itu. Ya, wanita mengimami laki-laki tidak boleh kan. Maka tetap insya Allah sholatnya sah. Adapun bacaan kurang fasih bisa diperbaiki sambil belajar meningkatkan supaya lama-lama bisa fasih. Adapun doa untuk membayar hutang itu ya tidak cukup kalau hanya doa. Ya berusaha keras atau bekerja keras, sampai itu berdoa. Nah, doa itu permohonan. Ya kamu mohon apa? Kalau mohon pada Allah supaya bisa melunasi hutangnya, ya mohon aja berdoa. Bisa dengan bahasa Jawa, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa. Mohon pada Allah supaya diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki, untuk bisa menutup hutangnya, dan diberikan rezeki yang cukup, tidak akan hutang lagi. Boleh aja permohonan pada Allah dengan bahasa sendiri. Kemudian supaya lebih cepat lagi, ya apa yang dia miliki dijual untuk bayar hutang, lebih cepat itu. Gitu ya. Samping doa berusaha. Baik.
Kemudian dari Ibu Tata yang ada di Boyolali, Ustadz, apakah jasa dalam simpan pinjam itu haram begitu Ustadz? Dalam PKK RT kami terdapat kegiatan simpan pinjam. Ada yang menabung, ada juga yang meminjam. Bagi tiap peminjam dikenakan jasa, misalkan setiap 100.000 jasanya Rp5.000. Dan hal ini telah disepakati bersama. Pada akhirnya, di akhir tahun menjelang Lebaran, tabungan dibagikan plus jasanya. Nah, jasa yang dikelola ini apakah halal atau tidak dari Bu Tata di Boyolali? Itu bisa menjadi syubhat. Syubhatnya begini, kalau simpan pinjam itu, ya, terus memberi bunga dan digunakan untuk apa? Yang meminjam tadi kok memberi bunga untuk apa? Misalnya digunakan untuk usaha, untuk dagang, mungkin dia memberikan jasa tadi lah, karena dia dalam menjalankan uangnya tadi juga ada jasa, dapat hasil lah gitu. Nah, maka sebagian hasil diberikan untuk jasa pinjamannya itu. Ya Allah, kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya si peminjam umum adalah arti untuk apa saja, Kebutuhan untuk rumah, rakit, kebutuhan makan, memang mau makan hari itu kebetulan tidak punya uang untuk beli beras atau beli terus, nah minjam tuh makan saja udah hutang, sudah nambah bunga. Apalagi untuk mengambilannya di rumah sakit, ya harus dikenai bunga. Nah yang begitu itu tidak boleh, jadi riba nanti, maksudnya ditolong. Maka kesepakatan tadi boleh aja, tapi harus ditentukan juga yang memberikan imbalan jasa itu kalau untuk apa? Nah, kalau untuk dagang itu masih lumayan. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, apalagi untuk biaya rumah sakit, ya tentunya tidak usah dikenakan bunga. Kalau begitu nanti dari syubhat. Nah, syubhat itu lebih cenderung kepada yang haram. Itu ya. ya. Ibu Tata di Boyolali, terima kasih kebersamanya. Kemudian Ibu Sri yang ada di Klaten. Ustadz, saya beli motor secara kredit dan sudah lunas. Dari harga kontanya 9,5 juta menjadi 13 juta. Dengan harga yang manakah yang harus saya zakati? Dan bila zakat itu saya berikan kepada bude atau bule saya yang tidak mampu, apakah ini sah? Nah, benar, yang kamu keluarkan uang itu berapa gitu loh. Ya. Kalau keluarkannya uang 9 juta, ya zakatnya 2,5% dari 9 juta. Kalau kamu memang akhirnya membelinya 13 juta, ya harganya berarti kan 13 juta. Kamu keluarkan 2,5% dari 13 juta tadi. Lah adapun itu zakatnya kamu berikan pada budi atau pale atau siapa aja, kalau memang dia termasuk orang yang mustahak, boleh aja. Masuk orang yang berhak menerima gitu loh. Maksudnya dia termasuk orang fakir atau miskin, jadi berhak menerima, boleh kamu berikan itu. Baik, Ibu Sri yang ada di Klaten. Kemudian beralih ke Via yang ada di Miri. Ustadz, bagaimanakah penilaian Ustadz tentang musik? Apakah haram? Dan bagaimanakah hukumnya musik anak band? Gitu, Ustadz. Jadi ya, sebetulnya musik itu urusan dunia, itu mubah. Ya, mubah itu dalam main musik ya boleh, tidak main musik ya boleh. Ya, tapi main musik barang yang mubah tadi bisa menjadi haram kalau digunakan untuk hal yang haram. Nah, misalnya untuk mengirimi bidu wanita yang setengah telanjang itu, atau biduan dan bidu wanitanya campur, ya, jadi satu, ya, istilahnya duet apa itu, ya, gocekan di situ, cengklean di situ lah, kamu sebagai pengiring musiknya ya jadi haram itu. Sebetulnya mubah bisa menjadi haram. Tapi segala main musik hukumnya mubah, boleh saja dalam main musik. Asal tidak digunakan untuk hal-hal yang menjadikan maksiat atau jadi haram tadi. Sebenarnya di situ ada acara mabuk-mabukan terus diiringi dengan musik lah, musik yang mengirimi mabukan itu jadi haram nanti. Berarti membantu terlaksananya kemaksiatan itu. Gitu ya. Baik. Demikian untuk Via yang ada di Miri. Dan tiba saatnya untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di line phone 0271661749. Sudah ada yang bergabung kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana, Bapak? Bapak Suridi Hayam Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Iya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak di Bengkulu? Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca mendung.
Oh, Bendo ya. Di sini malah hujan tadi sore. Ini mau ada pertanyaan Pak. Ya, monggo. Saya kan seorang pedagang dan toko saya itu dekat pos polisi Pak. Dan kami sering melihat ada pengendara kadang tertangkap, mungkin dia salah. Dan nampaknya pengendara itu menyuap kayak polisi itu. Ya. Dan seringkali habis menyuap itu dapat suapan itu belanja tempat toko kita. Gimana Pak itu Pak? Baik. Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, seringkali kami itu dapat uang di depan, mungkin di depan kami jualan tuh mungkin punya orang yang habis belanja. Ya. Tapi kan yang belanja tempat kami itu banyak Pak, jadi kita nggak bisa punya si A atau si B. Itu jalan keluarnya gimana Pak? Selama ini aku kumpulin, sekitar 6 bulan atau 3 bulan banyak langsung kemasukan kayak masjid. Apa tindakan saya itu? Nah, yang tertinggal apa itu biasanya? Duit Pak. Uang Pak. Ya. Uang. Macam-macam. Gimana itu? Selama ini aku kumpulin, setelah agak banyak aku sumbangan ke masjid. Ya. Itu yang kedua Pak. Ya, mungkin 2 dulu Bapak ya. Tidak bisa 3 Pak. Ya, monggo silakan. Baik, ini Dari bonus ya. Bengkulu. Mungkin Bapak Suhidin, monggo silakan. Ya, yang ketiga masalah rokok Pak. Kami itu masih jualan rokok. Gimana itu Pak masalah rokok itu Pak? Masih jualan rokok ya? Iya. 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 Itu aja Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Jadi Ustaz. kalau ada Bapak tahu polisi nyegat kendaraan, kemudian dikasih uang itu kan, ya. Kemudian uangnya untuk belanja di tempat Bapak, tidak masalah, boleh saja kan. Belum tentu uangnya tadi uang dari itu semua kan. Polisi dapat gaji kok. Ya. Polisi kan dapat gaji. Nah, berarti dia suap menyuap itu, yang berdosa pelaku suap menyuapnya. Ar-Rosi wal murtasi finnar. Adapun uang yang digunakan untuk belanja di toko Bapak boleh aja, asal dia membelinya dengan uang, ya kita apa dagangan yang dibutuhkan dibayar dibelikan, gitu aja. Perkara suap menyuap biar urusan dia. Wah, kalau mau sedetail itu susah di Indonesia ini, gitu. Katanya uang juga bunga, dia dapat bunga dari bank, menabung dapat bunga lah. Bunga itu riba, terus untuk belanja di toko Bapak gimana? Kan dia nggak boleh toh, riba. Apalagi dia tukang jual apa itu minuman macam-macam, ya jual homer, jual macam-macam lah. Nah, terus homernya juga laku dijual, terus untuk antara lain uang yang dia dapatkan itu untuk membeli di toko Bapak. Padahal dia jualannya bukan homer saja, jual yang lain-lain. Tapi uangnya jadi satu di situ, kan juga susah. Maka yang penting asal dia membelikan sesuatu, membutuhkan apa yang ada barang di tempat Bapak, dia bayar sebagaimana mestinya, ya diterima, gitu aja. Nah, kecuali kalau Bapak diberi barang curian atau tukang dadah dan sebagainya, terus Bapak membeli dengan harga murah karena itu barang curian, jangan mau. Ya, nanti sebentar kamu membeli diparani polisi, nanti jadi tukang dadah, nanti dikira. Ya begitu, pertama. Yang kedua? Ya, yang kedua, sering menemukan uang di depan tokonya ya. Ya, kalau begitu. Sampai banyak diserahkan di masjid. Selanjutnya di depan toko di jalan gitu ya. Ya, termasuk di tokonya begitu Ustaz. Nah, maka kalau di tokonya, kalau itu sering, Bapak harus mulai hati-hati. Kalau ada orang belanja, ada uangnya ketinggalan, ya saat itu segera diingatkan uangnya ketinggalan. Kalau itu di jalan, di depan Bapak misalnya di jalan, ya bagaimana mengingatkan, ya boleh aja diambil. Ya, diambil. Nanti kalau ada uangnya banyak, ya boleh. Kalau perlu ditulis di depan toko itu, kasih papan tulis itu, ditemukan sejumlah uang, ya tanggal sekian, ini lah gitu, bagi yang merasa kehilangan, nah, supaya menghubungi saya lah gitu. Nanti terus ada orang datang,
ya ditanya uangnya yang hilang berapa jumlahnya, nah itu kan. Kalau dia yang punya uang tentu akan mengatakan apa adanya, benar. Tapi kalau dia orang pura-pura tidak kehilangan, merasa mengatakan kehilangan, mesti nggak cocok nanti. Ya, misalnya saya kehilangan 100, uangnya apa aja uangnya, gitu. Wujud uangnya apa ratusan, apa 50-an, apa-apa lah gitu. Kalau cocok ya mungkin betul itu. Tapi kalau diumumkan, ditulis di situ nggak ada yang minta, ya sudah diserahkan, ditaruh di masjid tadi lebih baik. Kembalikan pada pemilik segala sesuatu, pada Allah lah. Masjid itu Baitullah, ya sudah masukkan di situ. Ya. Yang ketiga apa? Masih jualan rokok ini Ustaz, boleh atau tidak? Ya Bapak, boleh aja silahkan. Memang ini di MTA itu baru saya isyaratkan. Ya, jangan terlalu banyak besar-besaran jualan rokok. Nanti pada saatnya seluruh warga MTA akan saya anjurkan tidak menjual rokok pada saatnya nanti. Karena merokok di MTA ini tidak diperbolehkan. Kok malah menjualnya boleh kan, aneh kan. Nah, tapi karena rokok itu menjadi omset perdagangan yang kadang-kadang mendatangkan uang banyak untuk mengundang pembeli, ya maka cara pencegahannya ya pelan-pelan dari sedikit-sedikit. Warga MTA yang masih merawat jual rokok jangan malah besar-besaran. Ya, nanti sewaktu-waktu diperintahkan untuk berhenti itu tidak terlalu jeglek. Ya. Mulai dikurangi, jual rokok sedikit saja, lama-lama bebas. Ya. Bebas tidak usah jual gitu. Ya gitulah Pak. Baik, Bapak Swidin yang ada di Bengkulu, terima kasih kebersamaannya. Kami undang kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Jadi Ali di Wonogiri. Ya, lebih keras barangkali suaranya Bapak. Ali Wonogiri. Ya, pertanyaannya monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedinjun peres Ustaz. Ya. Kalau niko kan pekerja sehat istilahnya Ustaz. Setiap hari niko gelondong jari niko nang kadunjung kayu. Sehingga ketika kerja kelontong dan puasa. Ketika pagi itu kan sudah niat untuk tidak puasa karena mau bekerja. Karena ada satu hal sehingga tidak jadi bekerja. Maka yang demikian itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah saya mau mengganti fidyah atau mengganti di hari lain? Pekerjaannya apa Bapak? Angkat junjung ngajeng Ustaz. Oh, oke. Tadi nggak kuat. Kalau puasa nggak kuat ya? Bukan kiat Ustaz. Panas ya angkat junjung ngajeng. Iya. Ya, nyuwun keterangan itu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pekerjaan Bapak mengganggu puasanya atau terasa berat dalam puasa itu, ya bayar fidyah kalau tidak puasa. Nah kebetulan tadi sudah niat tidak puasa karena memang pekerjaannya hariannya memang berat. Nah, ternyata tidak jadi bekerja. Nah itu karena ya terus bagaimana? Ya tetap itu tidak puasa, ya nanti bayar fidyah karena niat puasa Bapak tadi karena pekerjaannya berat tadi kan. Jadi tetap puasa yang ditinggalkan, bayar fidyah. Sama dengan orang musafir, sudah berazam mau pergi, sudah dari rumah, sudah sarapan. Niatnya memang mau pergi kok. Nah, ternyata karena sesuatu hal tidak jadi pergi, nah itu berarti apa terus puasa? Ya tidak. Berarti hari yang tidak puasa itu tadi diganti puasa pada hari lain nanti karena musafir tadi. Nah, itu ya. Ya, Bapak Ali yang ada di Wonogiri, terima kasih kebersamaannya. Kami undang kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa di mana? Saya dari Mas Merdu. Iya, halo Ibu, sudah bergabung bersama kami. Ibu siapa di mana? Halo Ibu. Ya, Dari Ibu siapa di mana? dari Bu Nur di Kartosuro. Iya. Ya, Mang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau jualan, untungnya 2 kali 100% dari modal, apakah itu
diperbolehkan apa enggak, Pak? Iya. Itu misalnya. Jadi mengambil untung 100% dari modal gitu. Iya, Ustaz. Iya. Oh ya. Demikian Ibu Nur? Iya, makasih, Pak. Iya. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja Ibu asal tidak ada unsur-unsur penipuan. Ya, jangan ada unsur penipuan, misalnya ya kulaknya 50 umpamanya. Terus dikatakan wah ini kulaknya aja 75 kok. Nah, seolah-olah yang membeli itu mbadani 25. Asal tidak bohong boleh aja. Mau mengambil untung 100% atau 200% silahkan saja, asal tidak bohong dan yang membeli mau. Boleh itu. Maka dagang jujur. Lo tidak usah bilang-bilang kulaannya, wong dia mau jual kok. Gitu. Nanti kalau si pembeli mau tanya, yang sama ini sekian kok belum boleh itu kulaannya piro, mamanya gitu ya. Tanya dijawab saja, kamu mau beli apa mau jual gitu kan ya. Nah, kalau mau beli harganya sekian gitu loh. Jadi boleh asal tidak ada unsur penipuan. Ya, Ibu Nur yang ada di Kartasura. Terima kasih kebersamanya. Kami sapa kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Umi Aini di Karawang. Umi Aini di Karawang. Silahkan dengan Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ya, mari. Apa yang Ustaz, ada yang mau ditanyakan satu hal. Sebentar lagi mau bayar zakat fitrah gitu ya. Di lingkungan saya itu biasanya diserahkan kepada DKM masjid. Tetapi ada satu keluarga yang sangat tidak mampu dikarenakan ibundanya itu tidak memiliki kaki sebelah, kemudian punya anak 3, yang dewasa itu 1, kebetulan cari uangnya itu hanya serabutan saja. Bagaimana kalau seumpamanya saya membayarkan zakat tersebut kepada keluarga tersebut gitu? Apakah itu lebih baik atau tidak? Syukron atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aini. Jadi Bu, kalau memang pembayaran zakat tadi sudah tepat sasaran, boleh saja dibayarkan sendiri, boleh. Kalau memang orang yang diberi itu betul-betul termasuk bagian dari yang berhak menerima zakat, boleh itu. Ya, fakir miskin ini boleh. Ya, Ibu Umi Aini yang ada di Karawang, terima kasih kebersamaannya. Kami sapa kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dari siapa di mana? Dari Pak Abing di Madiun, Mas. Ya, silahkan Bapak dengan Ustaz. Ini Ustaz, mau tanya tentang gadai sawah, Pak Ustaz. Apa? Gadai sawah. Gadai sawah, Oh, gadai iya. sawah. Jadi gini, akad pagi kemarin sudah ditanyakan, mungkin si Bapak yang penanya itu mungkin kurang jelas menyampaikan ke Ustaz. Jadi ini maksudnya mungkin sama seperti yang saya tanyakan. Jadi si A punya sawah, terus Ya. digadaikan ke si B gitu Ustaz. Terus apa itu digadaikan itu sawah itu kalau biasanya di kampung itu kalau digadaikan menurut Ustaz kemarin kan tidak boleh diapa-apakan. Nah kalau salah tidak apa-apakan biasanya rusak Pak Ustaz. Maksudnya rusak itu tanahnya jadi padat, kemudian jadi gerumbul. Nah, biasanya kalau di kampung pengertian digadaikan itu kemudian sawah itu dikerjakan lagi sama si A yang punya sawah, terus hasilnya kan dibagi gitu loh Pak Ustaz. Nah mohon penjelasan kalau seperti itu gimana? Jadi yang menggarap, maaf, Ya. yang Ya, Bapak, maaf. halo, masih bergabung bersama kami, Bapak? jadi yang menggarap itu yang punya sawah. Oke, jadi Oh. yang punya sawah nggak udah hasilnya dibagi ada sepertiga, pokoknya dibagi dengan si punya uang ya kan Pak Ustaz. Ya, Ya. ya. Iya, Ya, kata baik. coba mohon Ya. tunjuknya. Matur suwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin itu kan yang garap yang gade. Iya. Jadi yang garap yang gade. Saya punya sawah, digadekan pada orang dikasih uang. Ya, terus sawah saya digarap yang gade. Selama
saya belum bisa mengembalikan uang yang saya pinjam tadi, sawah itu masih miliknya yang menggade, digarap terus yang menggade, nah, itu kan. Nah, mungkin 1 kali panen sudah kembali, artinya susah. Mungkin lebih banyak daripada uang yang saya pinjam. Nah, kalau model begitu lebih baik disewakan, gitu kan. Disewakan. Kalau barang gade itu memang tidak boleh diambil hasilnya oleh yang menggade. Nah, kalau ini tadi kan yang garap yang punya sawah. Yang punya sawah karena merasa bukan miliknya selama dalam pegadean, nah boleh saja itu digarap, nanti hasilnya maro berikan dia. Namun gade itu kan mesti ada batas waktu berapa lama itu kan, ada batas waktu. Kalau waktu yang sudah ditentukan ternyata tidak bisa menebus yang digadekan itu, nah perjanjiannya bagaimana kan itu kan. Jadi barang gade itu misalnya saya menggadekan emas atau gelang, kalung, apa sepeda motor di pegadaian, itu tidak boleh. Sepeda motor dipakai di pegadaian, dicalikan hasil itu nggak boleh. Nah, nanti pada batas waktu yang sudah ditentukan, kalau saya tidak bisa menebus, nah barang gade tadi menjadi apa itu? Dari tanggungannya. Memang namanya gade itu untuk tanggungan. Kalau saya bisa membayar, ya ibaratnya menebus barang yang digadekan tadi. Kalau tidak, memang tidak bisa, barang gade tadi menjadi barang tanggungan, bisa dijual. Ya dijual oleh yang menggade. Nah, kalau menurut tuntunan Islam, dijual oleh yang menggade, bukan semuanya terus jadi miliknya yang menggade. Ya diambil sejumlah utang yang dipinjamkan kepada yang menggadekan tadi, ya barang tadi, selebihnya dikembalikan pada yang punya kendaraan. Itu penggadean itu semacam itu. Tapi kalau menyewakan tanah, ya itu memang yang menggarap, yang menyewa. Biasanya dibatas berapa tahun gitu. Kalau sawah biasanya berapa oyot itu kan. Nah, nanti kalau sudah misalnya 3 kali panenan, nah 3 kali panenan ya harus dikembalikan. Ya, tidak usah menebus, wong sudah garap dia kok tadi dikembalikan. Kembalikan. Walaupun si penggade tadi, atau si yang punya, yang hutang dari punya sawah tadi diserahkan tadi, memanfaatkan uangnya tidak disuruh mengembalikan, itu namanya menyewakan. Nah, gade itu tadi tidak boleh di. Tapi kalau itu nanti terus dibayar, digarap yang punya hasilnya maro, silakan saja. Tapi batas waktunya mesti ada. Gade itu batas waktunya kapan? Nah, dengan perjanjian yang tertulis. Kalau misalnya batas waktu 6 bulan, kalau 6 bulan saya belum bisa mengembalikan, bagaimana? Gitu kan? Nah, terus diparuh, terus nanti kan akhirnya yang mempunyai sawah yang rugi nanti. Maka sebenarnya gade itu haknya tolong menolong. Ya. Lebih tepat sewakan itu Ustaz. Nah, maka yang lebih tepat sawah itu jangan digadekan, disewakan gitu. Kalau disewakan dah usah mikir kembalinya uang, tapi tinggal menunggu kapan habisnya sewa. Habisnya sewa habis langsung kembali. Sawahnya kembali. Sawahnya kembali. Baik. Ya, demikian untuk Pak Agung yang ada di Madiun. Sangat solutif dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami sapa kembali 0271661749. Ya, Assalamualaikum Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Dari Bu Indah Gemolong. Ya, silahkan Ibu dengan Ustadz. Ya, mau menanyakan 2 hal Ustaz. Mari Ibu. Ya, 1, saya tuh punya tetangga, pekerjaannya sopir. Nah, itu sopir itu sering mengirim barang-barang, buah-buahan gitu Ustaz. Nah, saya kan sering dikasih. Saya terus pemberian itu gimana Ustaz? Dikasih apa Ibu? Apa? Sering dikasih apa? Buah-buahan yang sering diangkut sopir tadi. Ya. Nah, saya tanyakan tuh gimana dengan buah yang diberikan tadi, apakah halal atau enggak? Gitu. Ya. Sedangkan saya nggak tahu apakah buah itu tadi mengambilnya minta izin dari yang punya buah atau tidak gitu. Ya. Yang kedua, saya tiap tahun kan ngurusi itu zakat fitrah siswa SMP. Nah,
sebelum itu saya tuh menyisihkan satu bagian, saya berikan kepada tukang pijat saya. Ya. Apakah boleh menyingkirkan satu bagian khusus untuk tukang pijat saya, sedangkan tukang pijat saya itu termasuk orang miskin tapi sering disuplai oleh anaknya gitu, Ustaz. Ya. Ya. Demikian Ibu Indah. Yang disisihkan tadi uang zakat ya? Uang zakat. Ya, Zakat Yang fitrah. disisihkan tadi uang zakat. Zakat. Nah, zakat fitrah ya, Dari siswanya. Baik. dari siswa. Dari siswa. Ya. Terima kasih Ibu Indah. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Sopir yang bawa sopir buah. yang membawa buah tadi, Terindikasi ini. kalau memang buah itu miliknya sopirnya boleh aja, halal itu. Tapi kalau buahnya itu bukan miliknya sopir, sopir hanya membawakan kok mengambilkan diberikan orang lain, ya tidak halal itu, tidak halal. Nah kecuali kalau memang sopir sudah diberi ridho oleh yang punya, ya karena dia membawa itu dia sendiri boleh dikatakan diupai, boleh memakan buah atau mengambil buah berapa ketentuannya. Nah mestinya diambil untuk keluarganya sopir tadi diberikan ibu, boleh aja. Yang penting dapat ridho dari yang punya. Nah kalau diambilkan bukan miliknya kok diambilkan diberikan, kan nanti jadi perhitungannya gimana nanti ya, perhitungannya kan kurang, berarti nyuri itu sopirnya, berarti orang curian ibu nggak boleh mengambilnya itu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Zakat dari siswa zakat SMP. dari siswa SMP. Ada satu bagian untuk tukang Ya. pijitnya gitu. Kalau ibu sebagai panitia, ya, jangan mengambil sendiri, ya, jangan mengambil sendiri. Setelah itu, apalagi itu kan zakat mau mendidik anak SMP untuk menyalurkan zakat, ya lebih baik zakat yang dikumpulkan oleh anak-anak tadi, ya diatur, diberi cara pembagiannya ke sana lah, termasuk tukang pijat ibu tadi kalau memang dia orang miskin termasuk berhak menerima, ya diusulkan ini mintakan bagian untuk ini, jangan disisihkan yang lain tidak tahu. Ibu menyisihkan yang lain tidak tahu, bisa timbul fitnah nanti. Wah zakat sing dikumpulke bocah-bocah dideleke bu guru, itu jadi fitnah nanti malah. Nah, karena yang lain nggak tahu apakah mau diberikan siapa, ya ngertina didelikan ibunya, ibu gurunya, nah, nanti dikira dibawa pulang, nah itu kan tidak baik. Maka supaya tidak timbul fitnah, ya lebih baik ibu memintakan saja, mintakan ini ada yang berhak menerima, orang miskin rumahnya di sana, nah ini boleh aja dimintakan. Tapi kalau menyisihkan dengan kehendak sendiri itu bisa jadi timbul fitnah, tidak ada baiknya. Ya. Jadi disampaikan dulu begitu Ustaz ya. Ya, mereka dan tidak usah delik-delik itu, nggak usah, minta terus terang aja pada panitianya. Iya, Ibu Indah, terima kasih kebersamaannya. Kami sapa kembali di line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Yang ini di Gunung Kidul. Yang Mini Ya, di Gunung Kidul. di Gunung Kidul. Iya, silahkan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya kan Mohon maaf, Eyang Mini mungkin volume TV atau radionya dikecilkan dulu, Eyang. sudah. Iya. Begini Ustaz, saya kan mendapat peninggalan sawah dari almarhum suamiku. Setelah 10 tahun aku yang menggarap, itu saya serahkan pada anakku. Terus bulan kemarin dijual. Itu hasil penjualan itu yang mengeluarkan zakat saya atau anakku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu pada bulan ini puasa kalau sholat ya tepat waktu, tarwehan tuh cuma di rumah, soalnya aku kan cuma sendiri di rumah, belum pernah saya selama puasa ini belum pernah tarweh di masjid. Itu bagaimana Ustaz, apakah mendapat pahala apa tidak gitu? Ya, Atas demikian. penjelasannya saya mengetahui banyak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam Mini, warahmatullahi ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya, yang satu. Ya, yang pertama tanah dari suaminya kemudian digarap anaknya, dan zakatnya ini siapa yang membayar gitu Ustaz? Ya, nah, nanti dijual itu Dijual, kan. dijual. Iya.
dijual. Dari tanya dijual. Lah setelah dijual, siapa yang menerima hasil penjualannya siapa? Anaknya. Kalau yang menerima hasil penjualannya anaknya, ya anaknya yang wajib membayar zakatnya. Kalau hasil penjualannya memang diserahkan ibu, ya ibu yang bayar zakatnya. Jadi kan artinya zakat penjualan sawah tadi, siapa yang wajib mengeluarkan? Yang wajib mengeluarkan ya yang menerima hasil penjualan itu. Ya. Nah, kemudian mengenai yang kedua. Yang kedua, taruh di rumah terus nih Ustaz. Tidak apa-apa, taruh di rumah sah ibu. Apalagi kalau di rumah bisa akhir malam lebih afdol itu. Ya, taruh di rumah akhir malam itu lebih afdol. Ya, boleh taruh di rumah terus tidak ke masjid, boleh. Di rumah nanti pas jam berapa itu 3 boleh tarawih atau baca sambung sahur baca subuh kan bagus itu malah akhir malam sepertiga akhir malam digunakan untuk sholat itu lebih afdol. Jadi tarawih di rumah itu sah dan baik, apalagi ibu ya, baik-baik masjid itu bagi wanita itu di rumah kok. Laki-laki juga begitu kok. Tarawih di rumah itu juga sah baik. Yang sangat dianjurkan, ditekankan di masjid itu laki-laki kalau sholat wajib. Sholat wajib 5 waktu itu sangat ditekankan untuk jamaah sholat di masjid. Adapun sholat sunnah di rumah lebih baik. Ya, lebih khusyuk. Di rumah mungkin bisa tarawih tenan. Ya, bisa tarawih santai, rileks, tidak tergesa-gesa. Itu namanya tarawih. Tapi kalau di masjid mungkin malah tidak bisa tarawih. Ya bisa sholat tapi tidak tarawih gitu loh. Tarawih itu kan santai bu, rileks, santai, tidak tergesa-gesa. Nah, kadang di masjid ya terus cepet-cepetan saja. Jadi singkatnya, ibu selama Ramadan sholat tarawih terus di rumah itu baik, sah, tidak mengurangi nilai. Ya, demikian Eyang Mini yang ada di Gunung Kidul. Terima kasih kebersamaannya. Kami sapa kembali di belakang Eyang Mini 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Seono. Iya, di mana Bapak? Di Praban, Prambanan gitu. Iya. Yang mau saya tanyakan di sini, pada akhir-akhir ini musim Pak. Nah, gimana hukumnya mengenai musim apa Bapak? Musim apa? Musim pilkada itu yang baik. Itu gimana hukumnya menurut syariat Islam mengenai politik itu? Nah, itu sah atau enggak menurut aturan agama? Yang menerima itu gimana hukumnya? Lalu yang sudah jadi lurah itu gimana hukumnya gitu? Nah, yang kedua, apakah menggosok gigi waktu puasa di siang hari pakai pasta gigi Ustaz? Ya. Itu kan mulut merasakan segar, sedikit manisnya, segar gitu. Ya. Nah, menurut syariat atau aturan Islam ini gimana? Sah atau enggak? Itu saja, terima kasih. Saya tunggu jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musim pilkada gitu Ustaz. Jadi pilkada hukumnya kalau memang itu suap, yang menerima maupun yang menyuap sama Bapak. Nabi mengatakan ar-rashi wal murtasi finnar. Baik yang menyuap maupun yang menerima suap, kedua-duanya masuk neraka. Nah, kalau memberi tidak disuap, misalnya Bapak ya, saya mau mencalon dari pilkada, saya kasih uang dengan catatan Bapak harus milih saya. Nah, itu kalau Bapak mau berarti saya suap. Nah, kalau saya membagi uang, ya terserah aja. Ya, Bapak tidak diharuskan milih saya, milih siapa aja terserah. Pokoknya saya punya uang, saya bagikan uang. Gitu dah. Ya walaupun niat saya mungkin tak kasih uang itu biar kamu milih saya, tapi tidak ada perjanjian begitu. Bapak menerima boleh saja. Malah kalau pilkada calonnya 4 dimintai uang semua tidak apa-apa kalau semua beri. Tapi tidak terganggu. Saya sudah punya pilihan. Saya akan milih si A misalnya. Walaupun si B memberi uang saya, ya tetap saya milih si A. Kalau terus memberi niatnya memilih si A, kok dibayar si B kali si B lah, namanya disuap itu. Jadi uang yang diterima tidak mempengaruhi ya, pilihan yang Bapak sudah
tentukan dalam hatinya. Ya, maka siapa beri bola silahkan beri uang yang banyak, tapi saya tetap tidak milih kamu gitu loh. Karena kamu namanya menyuap. Kalau kamu menyuap, saya harus memilih kamu dengan uang pemberian itu, lah berarti saya menerima suap. Kata Nabi mengatakan yang menyuap atau disuap semuanya masuk neraka. Ya, jadi musim pilkada dong itu duit terima semua aja, tapi tidak usah janji apa-apa dan tidak usah mengatakan saya akan milih kamu, nggak usah, biarkan saja lah, nanti pilihan tetap ditentukan oleh Bapak, tidak terpengaruh oleh pemberian dari calon-calon yang memberi kepada Bapak tadi. Ya. Ya, baik, kemudian yang kedua menggosok gigi, ada boleh rasa Bapak ya, menggosok gigi pakai pasta gigi sehingga terasa agak manis-manis boleh. Ya memang pasta gigi itu manis ya, juga gigi pakai sambal ya pedes ya. Jadi boleh itu nggak apa-apa, asal tidak ditelan, tidak dimakan ya. Ya. Demikian Bapak Suyono yang ada di Prambanan. Terima kasih kebersamaannya. Masih ada waktu dan kami sapa kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Bapak Arwanto yang berada di Purwokarto. Di mana Bapak? Purwokarto. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tentang zakat fitrah. Ini kan keluarga saya itu 5 yang tidak puasakan 2 masih kecil. Apakah itu ada kewajiban untuk kecil? Dan itu cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang zakat fitrah itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Jadi sampai termasuk anak-anak kewajiban. Malah para sahabat dulu anak yang masih dalam kandungan pun dizakati. Padahal masih dalam kandungan kan dia tidak dihitung, tapi sahabat karena ya hati-hatinya dan senengnya dan melebihkan zakat, ya lebih baik kamu itu kembali pada dirinya daripada kurang gitu kan. Maka anak yang dalam kandungan pun sudah dihitung karena dia yakin yang dalam kandungan itu anak gitu. Nah, maka jadi baik mana anak walaupun anak masih kecil, masih tanggungan orang tua, dia wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya gitu. Karena itu menjadi tanggungan orang tuanya. Itu jadi yang zakat itu udah kan bapak ibunya aja. Anaknya berapa? Anaknya 5, zakati semua. Nah itu tanggungan orang tua karena memang masih menjadi tanggungan orang tua. Ya. Jadi Bapak ya. Baik, Bapak Purwanto yang ada di Purwokarto, terima kasih kebersamaannya. Dan kami sapa penelpon terakhir untuk malam hari ini 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Saya dengar di Jematu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya betul-betul. Iya. Saya mau tanya, ini kan mau lebaran Ustaz ya. Saya kan punya saudara itu kan yang katanya dukun, dan itu pakai ayat Al-Quran gitu Ustaz. Ya penghasilannya kan dari situ. Kalau saya main ke situ satu rami, apa saya boleh makan makanannya di rumahnya situ Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan kerjanya kan dari babysitter Ustaz ya. Babysitter. Itu kan sama Ustaz juga itu. Itu ibu saya kan dulu miskin, tapi sekarang setelah saya bisa kerja, saya berusaha memenuhi semua kebutuhan ibu saya seperti utang buat kehidupan sehari-hari itu. Saya berusaha memenuhinya. Ya, jadi kan saya jadi nggak punya tabungan gitu karena buat ibu saya. Baik. Apakah ibu saya itu masih berhak menerima zakat? Karena ibu saya juga dapat zakat dari masjid, dari tetangga-tetangga gitu Ustaz ya. Itu. Atas jawabannya terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima di Colomadu Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saudaranya dukun begitu Ustaz. Ya. Nanti lebaran boleh silaturahim ke sana atau tidak? Ya. Makan. Boleh saja kalau saudaranya dukun, kebetulan ibu datang ke sana, kemudian makan makanannya, boleh kalau memang disuguhkan ya boleh aja makan makanan. Kalau makanan itu makanan yang halal boleh, ya dah. Walaupun dia jadi seorang dukun, profesinya dukun ya, punya disuguhkan itu makanan yang halal, itu boleh aja. Kemudian, apakah ibunya masih berhak menerima zakat karena
Padahal ini keperluannya sudah dicukupi begitu Ustaz oleh dia sebagai babysitter. Nah, kalau dia ibunya itu sudah dicukupi keperluannya, berarti kan tidak termasuk miskin, ya, tidak termasuk miskin. Ya, karena ibunya miskin, anaknya kaya, masa ibunya di status miskin? Ya, jadi ibu yang sudah tidak bekerja, sudah tidak bisa mencari nafkah, mencari ekonomi, punya anak yang kaya, yaitu tanggungannya anaknya, termasuk ibunya malah berkewajiban mengeluarkan zakatnya yang dibayar oleh anaknya tadi, karena ibu memang menjadi tanggungan anaknya tadi. Nah, ibu itu zakat, siapa yang menanggung kehidupannya itu yang berkewajiban membayar zakat. Jadi malah jangan dimintakan zakat, wong anaknya kaya kok minta zakat. Gitu ya. Baik. Nah, kecuali kalau ibunya itu memang mandiri, tidak ditanggung oleh anaknya, mencari makan sendiri, sehingga kadang cukup, kadang tidak, termasuk orang fakir, ya boleh menerima zakat. Tapi kalau semua kebutuhannya sudah ditanggung anaknya, berarti ibunya itu bukan orang yang kekurangan, orang cukup. Ya. Karena yang menanggung adalah orang cukup. Jadi ibunya tanggungannya ayah, ibunya tanggungannya anaknya tadi. Jadi nggak boleh menerima zakat, malah dia wajib mengeluarkan zakat itu yang ditanggung oleh anaknya. Baik, demikian tadi untuk Mbak Ima yang dari Colomadu, dan nampaknya sebagai pertanyaan terakhir untuk kesempatan malam hari ini. Baik Ustadz, sebelum kita tutup barangkali ada penutup dari Ustadz, kami silahkan Ustadz. Ya, baik para pendengar Radio MTA, Radio Persada, dan para pemirsa TV MTA, itulah bincang-bincang kita masalah sekitar Ramadan. Nah, mudah-mudahan bisa memperbaiki, menambah ilmu pengetahuan tentang Ramadan, dan bisa untuk bekal di dalam menjalankan puasa Ramadan itu supaya bisa mencapai tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Di samping itu, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu para pendengar semuanya di mana saja berada, ya, yang misalnya ada kurang sependapat dengan apa yang saya terangkan, ya, saling menghormati lah. Saling menghormati sehingga semua betul-betul diperuntukkan balasan yang akan kita terima ini hanya dari Allah yang kita harapkan. Baik sholat kita, ibadah puasa kita, zakat fitrah kita, dan semua. Karena diatur oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semoga semua aktivitas hidup yang kita lakukan itu tidak ada harapan lain kecuali menghadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan tema yang saya sampaikan, setan dibelenggu, neraka ditutup, surga dibuka bagi orang yang berpuasa, itu maksudnya supaya orang berpuasa bisa menahan diri betul, jangan mudah terganggu oleh setan. Tapi arahkan tiap amaliyahnya yang menjurus kepada bisa dirinya bisa masuk surga. Karena Allah menjanjikan semua manusia itu nanti mati. Setelah mati diberi balasan yang sempurna. Ya. Nah, siapa yang dengan balasan yang sempurna atas perbuatan baiknya tadi bisa membawa dirinya masuk surga, bisa menjauhkan dirinya dari api neraka, itu kata Allah itu yang beruntung. Maka orang yang bertakwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih dari selain Allah, nah itulah mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung, berhasil puasa kita semuanya, sehingga membawa perubahan yang positif, yang lebih baik apa yang kita idam-idamkan. Begitulah saya rasa apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Semoga di lain kesempatan dipertemukan kembali. Selamat melanjutkan puasa tentunya Ustadz. Ya. Begitu juga Ustadz Mas Duki, kami ucapkan terima kasih Ustadz untuk kesempatannya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, MTA FM, dimanapun saja Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Ustadz On Air di kesempatan malam hari ini, Kamis 17 Ramadan 1434 Hijriah atau 25 Juli 2013. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.